Cerita berlanjut, Zhang Nan pun menjadi sangat kesal setelah mendengar kata-kata provokasi dari Lin Xiu dan berkata, "Bajingan, kau beraninya mencoba mencuri dariku." Kemudian, Zhang Nan langsung menerjang ke arah Lin Xiu sambil menebaskan pedangnya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang juga." Tapi, Lin Xiu bisa menghindari serangannya itu dengan mudah dan berkata, "Tanpa kekuatan yang tersisa, kau bukan lagi ancaman yang berbahaya bagiku." Kemudian, dengan cepat, Lin Xiu langsung menebas lengan Zhang Nan yang mencoba menebas dirinya. Akibat serangan Lin Xiu itu, lengan Zhang Nan pun langsung putus dan membuatnya menjerit kesakitan dengan sangat keras. Lalu berkata, "Bajingan kau, beraninya kau memotong lenganku. Coba bunuh aku, jika kau berani, aku berasal dari keluarga Zhang." Ucapnya, sambil berusaha mengancam Lin Xiu, agar dia tidak membunuhnya. Kemudian, sambil menatapnya dengan dingin, Lin Xiu berkata, "Keluarga Zhang katamu, sayangnya, aku tidak tahu, siapa keluarga Zhang itu. Aku hanya tahu bahwa, sekarang kau mencoba untuk membunuhku. Karena itu, aku juga tidak akan melepaskanmu, dan akan membunuhmu." Ucap Lin Xiu, sambil menebas tubuh Zhang Nan. Dan Zhang Nan pun, langsung tewas seketika, dengan tubuh yang bersimbah darah, setelah ditebas oleh Lin Xiu. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda telah membunuh seorang seniman bela diri peringkat pertama, Anda mendapatkan 2500 XP point. Selamat, Anda telah naik level, ke level 7, Anda mendapatkan 7 poin potensial, dan 1 undian lotre gratis." Tentu saja, Lin Xiu merasa senang melihat notifikasi itu, dan berkata di dalam hatinya, "Akhirnya, aku naik level juga. Aku bahkan mendapatkan 1 tiket undian lotre gratis. Sepertinya, kerja kerasku tidak sia-sia. Aku akan menambahkan 7 poin potensial ini ke dalam statistik stamina dan kecepatan. Dengan begitu, aku akan menyeimbangkan kekuatanku. Aku akan memutar lotrenya nanti, saat aku sedang senggang. Sekarang, mari kita ambil barang jarahannya dulu." Kemudian, Lin Xiu pun mulai mengeluarkan kristal core dari kepala piton kamuflase itu, menggunakan belatinya. Setelah berhasil mengeluarkannya, Lin Xiu berkata di dalam hatinya, "Hehe, ini pertama kalinya bagiku melihat kristal core yang sudah berevolusi. Kristal core ini adalah sumber kekuatan dari para makhluk yang sudah berevolusi. Kekuatannya dapat diserap oleh seorang seniman bela diri untuk membantu mereka dalam berkultivasi, atau digunakan untuk menjadi sumber energi dari beberapa robot yang sudah dimodifikasi. Kristal core berevolusi peringkat ketiga dari piton kamuflase ini harusnya bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi." Kemudian, Lin Xiu pun mulai mencari barang berharga di dalam tas yang mereka bawa, dan berkata, "Lumayan, orang-orang ini masih memiliki 2 kristal core berevolusi peringkat kedua dari makhluk yang berevolusi. Aku akan meninggalkan senjata mereka, karena itu susah untuk aku bawa, dan hanya akan menjadi beban bagiku." Lalu, setelah memilih semua barang yang dianggap penting, Lin Xiu pun memasukkannya ke dalam kantong, dan pergi dari sana. Lalu berkata, "Baiklah, aku akan pergi sekarang, dan mencari Pam-Pam." Kemudian, setelah berjalan cukup jauh, Lin Xiu kembali menemukan papan peringatan, yang bertuliskan zona berbahaya. Lin Xiu berkata, "Sial, aku malah masuk ke zona berbahaya, ternyata, aku salah jalan." Lin Xiu pun langsung berbalik, meninggalkan zona berbahaya itu, dan berkata, "Aku tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi. Aku harus pergi sekarang juga." Kemudian, terdengar suara raungan yang sangat keras, dan membuat telinga Lin Xiu sakit mendengarnya. Tentu saja, Lin Xiu pun merasakan ada bahaya di sana, lalu berkata, "Sepertinya, sesuatu yang luar biasa telah muncul." Kemudian, muncullah di sana, makhluk berevolusi peringkat 4, yaitu, Lightning Leopard. Atribut serta total kekuatan tempur yang dimilikinya, tidak bisa dilihat oleh Lin Xiu, dengan levelnya saat ini. Lin Xiu pun langsung bersembunyi, di balik semak-semak, dan berkata di dalam hatinya, "Sial, itu adalah makhluk berevolusi peringkat keempat, dan tipe atribut, serta total kekuatan tempur yang dimilikinya, tidak dapat aku analisa, aku harus segera lari dari sini."
Kemudian, Lin Xiu menoleh ke sampingnya, karena mendengar ada suara seseorang di sana, dan berkata di dalam hatinya, apakah di sana ada juga orang lain? Lalu, muncullah di sana seorang wanita, yang bernama Luo Yi. Dia merupakan seniman bela diri peringkat keempat, atribut dan total kekuatan tempur yang dimilikinya, tidak bisa dilihat oleh Lin Xiu, di level saat ini. Lin Xiu pun terkejut melihatnya, dan berkata di dalam hatinya, itu adalah seniman bela diri peringkat keempat, dan aku juga tidak bisa menganalisis atribut dan total kekuatan tempur miliknya. Kemudian, Luo Yi langsung menyerang Lightning Leopard itu, menggunakan jurus tebasan cahaya miliknya. Tapi, Lightning Leopard itu menangkisnya, menggunakan pasif barir petir, yang merupakan kekuatan bawaannya. Kemudian, Lightning Leopard itu langsung menerjang ke arah Luo Yi, karena sudah berani menyerangnya, dan membuatnya sangat marah. Tapi, dengan cepat, Luo Yi langsung menghindari terjangan dari Lightning Leopard itu, sehingga terjangannya hanya menghantam tanah dengan keras. Kemudian, Luo Yi langsung menebas leher Lightning Leopard itu dengan telak, dan membuatnya meraung kesakitan, dan suara raungannya itu bergema ke seluruh hutan. Dan tubuhnya pun terpental jauh ke belakang, hingga akhirnya menghantam salah satu pohon yang berada di sana, sehingga terdengar suara dentuman yang sangat keras. Lin Xiu yang memperhatikan pertarungan itu, di balik semak-semak, dia berkata di dalam hatinya, apakah ini adalah kekuatan dari seorang seniman bela diri peringkat keempat? Dia sangatlah kuat. Suatu hari, aku akan menjadi kuat sepertinya. Tidak, aku akan menjadi lebih kuat darinya. Sementara itu, Lightning Leopard terluka parah di bagian lehernya, setelah terkena serangan dari Luo Yi dengan telak, dan membuatnya tidak sanggup untuk berdiri kembali. Kemudian, Luo Yi menghampiri Lightning Leopard yang sudah sekarat itu, sambil memegang pedangnya. Melihat itu, Lin Xiu berkata di dalam hatinya, apakah pertarungannya sudah berakhir? Tapi, di saat Luo Yi hampir sampai di tempatnya, Lightning Leopard itu mulai meraung dengan keras. Dan muncullah barir petir di sekeliling tubuhnya, sehingga Luo Yi pun langsung menghentikan langkahnya. Lalu, Luo Yi memasang kuda-kuda pertahanan, menggunakan pedang miliknya itu. Kemudian, ledakan yang besar pun terjadi di sana, setelah Lightning Leopard itu mengeluarkan seluruh energi yang dimilikinya untuk melakukan skillnya itu. Dan tubuh Luo Yi pun terpental dari sana, sambil berteriak kesakitan dengan keras, akibat kekuatan luar biasa yang dikeluarkan oleh Lightning Leopard itu. Saking kuatnya ledakan energi itu, membuat tubuh Luo Yi terpental sangat jauh, dan akhirnya, dia pun jatuh ke dalam jurang. Lin Xiu yang sedang bersembunyi di balik semak-semak pun menoleh ke arahnya, dan berkata di dalam hati, apakah gadis itu telah mati? Aku tidak percaya. Lightning Leopard ini tahu caranya memalsukan kematian untuk memberikan serangan fatal kepada gadis itu. Tunggu sebentar, ada yang tidak beres. Lightning Leopard itu tidak berpura-pura mati. Dia menyerang gadis itu sebelum dirinya mati. Kemudian, Lin Xiu pun terpikirkan ide cemerlang, dan kembali berkata di dalam hatinya, mungkin dia belum mati. Jika aku maju dan memberikan serangan terakhir, apakah aku akan dianggap sebagai orang yang telah membunuh monsternya dan mendapatkan XP? Belum lagi, kristal berevolusi dari makhluk berevolusi peringkat keempat itu akan membuatku kaya. Lalu, Lin Xiu pun mengendap-ngendap ke arah Lightning Leopard itu, setelah dirinya terpikirkan ide yang cemerlang tadi. Sesampainya di sana, Lin Xiu langsung mengangkat pedang, dan dengan wajah iblisnya, Lin Xiu berkata, sungguh, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untukku. Tapi, di saat Lin Xiu akan menghabisi Lightning Leopard itu, dia pun berhenti, karena merasakan ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Kemudian, Lin Xiu menoleh ke belakang, dan di sana terlihat ada sesosok bayangan seekor monster yang datang ke tempat itu. Rupanya, itu adalah pasangan dari Lightning Leopard jantan yang mati itu. Dan tentu saja, membuat Lin Xiu terkejut, lalu berkata di dalam hatinya, sial, Lightning Leopard lain malah datang ke sini. Kemudian, Lin Xiu pun langsung bergegas lari dari sana, sambil berkata di dalam hatinya, kenapa aku bisa lupa bahwa Lightning Leopard biasanya berburu berpasangan?
antara jantan dan betina. Karena melihat pasangannya telah terbujur kaku di sana, tentu saja membuat Lightning Leopard betina itu menjadi sangat marah dan meraung dengan keras sambil melihat ke arah Lin Xiu. Tentu saja, Lin Xiu sangat ketakutan melihat leopard betina itu yang mengejar ke arahnya dan berkata, "Bibi Lightning Leopard, bukan aku yang telah membunuh suamimu itu." Kemudian, Lin Xiu pun menghentikan langkahnya karena dia malah berlari ke arah yang salah. Lalu berkata, "Sial, kenapa aku malah lari ke arah sini? Ini adalah jalan buntu, dan di bawah sana adalah jurang." Dan tak lama kemudian, Lightning Leopard betina itu sudah berada di belakang Lin Xiu dan siap untuk menerkamnya. Kemudian, Lin Xiu mengeluarkan pedangnya dan berkata, "Bibi Lightning Leopard, jangan mendekat atau aku akan mencincangmu menjadi beberapa bagian." Lightning Leopard betina itu mengabaikan peringatan dari Lin Xiu dan langsung menerjang ke arahnya. Kemudian, karena tidak punya pilihan lain, Lin Xiu pun langsung meloncat ke jurang sambil berkata, "Sial, aku lebih baik melompat ke jurang daripada mati oleh Lightning Leopard betina itu dan dijadikan makan siangnya." Untungnya, di bawah jurang itu adalah danau, sehingga Lin Xiu pun selamat tanpa luka yang berarti. Lin Xiu pun melihat ke atas tebing itu dan berkata di dalam hatinya, "Jadi, ini adalah bagian bawah jurang ini. Untunglah, aku pasti selamat karena terkena pohon yang ada di tebing itu, dan juga aku jatuh tepat di danau ini." Kemudian, Lin Xiu berenang ke tepian, tetapi dia melihat sesosok tubuh manusia yang berada di danau itu. Rupanya, itu adalah Luo Yi yang sebelumnya jatuh dari atas jurang. Lin Xiu berkata, "Itu sepertinya wanita yang terlempar tadi, akibat ledakan energi dari Lightning Leopard. Dia tidak mati juga kan? Aku harus memeriksa keadaannya, dan semoga saja itu semua belum terlambat," ucapnya sambil menghampiri Luo Yi. Kemudian, Lin Xiu pun langsung mengangkatnya dan berkata, "Untungnya, dia masih hidup, dia hanya pingsan." Lalu, Lin Xiu membawanya ke daratan dan menyandarkannya di salah satu pohon yang berada di sana. Melihat kecantikan dari Luo Yi, Lin Xiu pun menjadi birahi dan berkata di dalam hatinya, "Bagaimana bisa ada wanita secantik ini di tengah hutan belantara? Seharusnya, dia masih berusia 17 atau 18 tahun. Namun, dia sudah menjadi seorang seniman bela diri peringkat keempat. Dia pasti murid berbakat dari salah satu keluarga terkemuka yang ada di sini." Lalu, perut Lin Xiu pun berbunyi, karena dia belum makan apapun seharian ini. Dan berkata, "Aku belum makan apapun dari pagi, dan perutku ini sudah sangat lapar." Kemudian, di saat Lin Xiu menoleh ke arah danau, di sana terlihat ikan yang sedang menangkap lalat melompat dari dalam air. Lin Xiu berkata, "Bagus, di danau ini ternyata ada ikannya." Singkat cerita, Lin Xiu pun berhasil menangkap beberapa ikan di danau itu dan langsung membakarnya. Lin Xiu pun mulai memakan ikan itu dan mengeringkan pakaiannya yang telah basah akibat jatuh ke dalam danau. Lin Xiu berkata, "Bahkan tanpa bumbu apapun, rasa ikan ini sangatlah enak." Tapi, di saat Lin Xiu sedang menikmati ikan bakar itu, dia merasakan bahaya yang berada di belakangnya dan terlihat sebuah pedang yang menuju ke arahnya. Tentu saja, Lin Xiu terkejut dan berkata, "Sial, kau adalah wanita gila, apa yang sedang kau lakukan?" Rupanya, itu adalah Luo Yi yang sudah siuman. Sambil mengarahkan pedangnya ke arah Lin Xiu, Luo Yi bertanya, "Kenapa kau berpakaian seperti itu? Apa yang telah kau lakukan kepadaku?" Lin Xiu menjawab, "Kau bertanya kepadaku, apa yang telah kulakukan kepadamu? Aku yang sudah mengeluarkanmu dari danau. Jika bukan karena aku, kau akan tenggelam dan menjadi makanan ikan di sana." Luo Yi kembali bertanya, "Apakah benar kau yang telah menyelamatkanku?" Lin Xiu menjawab, "Jangan khawatir, aku tidak akan memintamu untuk menikah denganku, karena aku sudah menyelamatkanmu." Mendengar perkataan dari Lin Xiu itu, tentu saja membuat Luo Yi menjadi kesal dan berkata, "Dasar, kau pria mesum." Lin Xiu menjawab, "Bahkan, saat kau mengucapkan kata mesum, suaramu masih terdengar, sangat mempesona di telingaku. Baiklah, aku akan berhenti menggodamu,
Ini, aku sudah memanggang beberapa ikan, rasanya sangat enak, apakah kau mau? Luo Yi pun berpikir sejenak, dan tidak langsung mengambil ikan yang diberikan kepadanya. Karena dirinya tidak tahu, apa maksud sebenarnya dari Lin Xiu yang memberikan ikan itu kepadanya. Lin Xiu kembali berkata, kau terluka, dan aku tidak mempunyai obat di sini untuk menyembuhkan lukamu itu. Kakakmu ini menyarankanmu agar kau makan sesuatu, jadi kau bisa mendapatkan energi kembali. Ngomong-ngomong, namaku adalah Lin Xiu, jika aku boleh tahu, siapa namamu? Karena dirinya pun merasa sangat lapar, Luo Yi pun menerima ikan pemberian dari Lin Xiu, lalu menjawab, namaku adalah Luo Yi, sekarang, katakan kepadaku, apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku tidak suka berhutang apapun kepada orang lain, jadi, katakan apa yang kau inginkan, dan aku akan memberikannya kepadamu. Setelah itu, kita tidak akan saling berhutang lagi di masa depan. Atau, aku bisa membunuhmu sekarang juga, jika kau mau. Mendengar perkataan dari Luo Yi itu, tentu saja, membuat Lin Xiu heran, dan berkata, kau tidak serius bukan? Aku telah menyelamatkan hidupmu. Baiklah, aku hanya ingin menjadi sekuat dirimu. Apakah keinginanku itu cukup untuk membayar kebaikanku kepadamu? Luo Yi menjawab, sayangnya, itu mustahil, karena kau tidak memiliki cukup bakat. Mendengar perkataan tajam dari Luo Yi itu, tentu saja, membuat Lin Xiu terpukul, dan berkata, Nona muda, bagaimana kau bisa mengatakan hal-hal yang menyakitkan seperti itu? Apakah harga diriku tidak penting di matamu? Kemudian, mereka pun mengakhiri pembicaraan itu, karena hari sudah malam, dan sudah waktunya beristirahat. Lin Xiu tidak langsung tidur, karena dirinya sedang melihat dulu status window miliknya saat ini. Lalu berkata, aku memperoleh satu undian gratis dari sistem saat aku membunuh seniman bela diri Zagnan hari ini. Baiklah, sistem, ayo kita gunakan undian gratis itu. Putar lotrenya sekarang, ucap Lin Xiu dengan penuh semangat. Dan lotre itu pun mulai berputar, setelah Lin Xiu menggunakan satu tiket undian gratisnya, dan berkata, senjata, aku harus mendapatkan senjata yang bagus kali ini. Tapi, lotre itu malah berhenti di slot 1000 union koin, dan membuat Lin Xiu kecewa, serta merasa kesal. Lalu berkata, sialan, kenapa malah berhenti di slot union koin lagi? Rupanya, putaran lotre itu belum berhenti sepenuhnya, dan kembali bergerak satu slot, dan berhenti di slot jackpot. Lalu, muncul notifikasi yang mengatakan, selamat, Anda telah mendapatkan hadiah jackpot, yaitu skill upeti ribuan burung. Lin Xiu pun tidak menyangka bahwa putaran lotre itu akan berhenti di slot jackpot, dan tentu saja membuat dirinya merasa sangat senang, lalu berkata, luar biasa, aku sangat beruntung. Aku telah memenangkan hadiah utamanya. Lalu, muncul notifikasi yang mengatakan, potongan skill ini yang hanya bisa ditempa oleh seniman bela diri yang berada di peringkat 6 ke atas. Berisi semua pengetahuan dari seniman bela diri murni, dan juga memproses pengembangan keterampilan bela diri. Kartu skill bela diri dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, di antaranya adalah Platina, Gold, Silver, dan Diamond. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat skillnya. Lalu, Lin Xiu melihat emblem yang muncul di atas kepalanya, dan berkata, apa ini? Apakah ini hadiah utamanya? Sistem, apakah kau sedang bermain-main denganku? Apa sebenarnya lampu hijau di atas kepalaku ini? Itu hanya kartu Fatina, dan itu adalah skill tombak yang paling sulit untuk dikultivasikan. Tapi, setelah mengamati skill platina itu dengan seksama, Lin Xiu kembali berkata, ini, bukankah ini hebat? Ini adalah skill bela diri bertipe pertumbuhan. Jenis kartu ini bahkan lebih berharga daripada kartu diamond. Kartu ini dapat berkembang saat penggunanya berhasil mengkultivasikannya. Lin Xiu pun merasa senang setelah mengetahuinya, dan kembali berkata, haha, ternyata sistem tidak membuliku. Dia memberiku hadiah yang bagus. Dengan kartu keterampilannya seni bela diri ini, langkah selanjutnya bagiku adalah memilih tombak yang cocok untuk diriku sendiri sebagai senjataku. Tapi seperti kata pepatah, beberapa bulan untuk menguasai pedang, beberapa tahun untuk menguasai pisau, dan seumur hidup untuk menguasai tombak.
Karena, tombak adalah senjata yang paling sulit untuk dikuasai. Karena mendengar Lin Xiu yang tertawa sendiri sambil melihat sesuatu, Luo Yi pun terbangun dan langsung melihat ke arahnya. Kemudian bertanya, apa yang sedang kau tertawakan? Tentu saja, Lin Xiu terkejut mendengarnya, karena saat ini, dirinya sedang memegang item skill yang sangat berharga. Lalu menjawab, oh, tidak ada apa-apa, aku hanya tertawa sendiri. Luo Yi kembali berkata, apa kau tidak mendengar suara-suara aneh di sekitar sini? Wajah Lin Xiu pun langsung berubah menjadi serius, lalu menjawab, sepertinya ada beberapa orang yang sedang menuju ke sini. Luo Yi kembali berkata, sepertinya itu adalah pemburu uang hadiah yang sedang berburu di daerah sini. Mendengar itu, Lin Xiu pun teringat kepada para pemburu yang ditemuinya saat sedang melarikan diri dari kejaran piton kamuflase. Kemudian, Lin Xiu bangkit dari tempat duduknya dan berkata, cepat, kita harus segera pergi meninggalkan tempat ini, kita tidak tahu apa mereka itu teman atau musuh. Bagaimana dengan lukamu, apa kau masih bisa bergerak? Luo Yi hanya diam saja, sambil memegangi lututnya yang sedang terluka. Melihat itu, Lin Xiu langsung menghampirinya dan berkata, cepat, naik ke atas punggungku. Luo Yi bertanya, apakah aku memintamu untuk menggendongku? Lin Xiu menjawab, anggap saja, aku menawarkan semuanya sendiri. Jika kau merasa, aku mengambil keuntungan darimu, aku juga bisa meninggalkanmu di sini. Siapa yang tahu, apa yang akan dilakukan para pemburu itu? Bagaimana jika mereka mencoba melakukan sesuatu kepadamu, karena kau terlihat sangat cantik? Luo Yi pun langsung tersipu malu, setelah mendengar perkataan dari Lin Xiu, yang menyebutkan dirinya cantik. Luo Yi berkata, diamlah, ayo kita pergi dari sini. Dan Lin Xiu pun langsung berlari dengan cepat, meninggalkan tempat itu, sambil menggendong Luo Yi yang sedang terluka. Tak lama kemudian, para pemburu itu datang ke sana, dan pemimpin mereka, yang bernama Zhang Liang, berkata, ada jejak orang di sini, beberapa saat yang lalu, mereka mungkin belum pergi jauh. Sepertinya, ada seniman bela diri lain di sini. Jika kita menemukan mereka, kita harus membunuhnya di episode selanjutnya. Cerita berlanjut, Lin Xiu terus berlari, sambil menggendong Luo Yi di punggungnya, dan berkata, astaga, kenapa kau sangat berat sekali? Mungkin sudah waktunya, kau menurunkan berat badanmu. Luo Yi menjawab, jaga mulutmu, kaulah yang perlu menurunkan berat badan, bukan aku yang berat, tapi pedang panjang yang berada di punggungku. Kemudian, Lin Xiu menghentikan langkahnya, karena merasakan ada sesuatu yang aneh di sana. Karena Lin Xiu menghentikan langkahnya dengan tiba-tiba, Luo Yi pun bertanya, kenapa kau tiba-tiba berhenti, apakah ada yang salah? Lalu, Lin Xiu mengaktifkan skill mata penilai miliknya untuk melihat sesuatu yang berada di balik kabut. Dan berkata, hah, apa itu sebenarnya? Kemudian, muncullah ular besar di sana, yang merupakan monster berevolusi peringkat kedua, Red Winged Snake. Atribut yang dimilikinya adalah, spesies ular, aktif di malam hari, gigi beracun, dan memiliki total kekuatan tempur, sebesar 670 poin. Setelah menganalisa makhluk itu, Lin Xiu berkata, sial, ada makhluk berevolusi di depan kita. Lalu berkata di dalam hatinya, makhluk berevolusi peringkat 2, total kekuatan tempurnya hanya 670 poin, jadi, dia tidak terlalu kuat. Kemudian, Luo Yi berinisiatif untuk meminjamkan pedangnya, dan berkata, ini, gunakan pedangku untuk melawan makhluk berevolusi itu. Melihat pedang Luo Yi itu, Lin Xiu pun langsung bisa menilai bahwa pedang itu bukan pedang biasa. Lalu menjawab, oh, pedang ini cukup bagus. Tapi, setelah Lin Xiu memegangnya, ternyata pedang itu sangat berat, seperti yang dikatakan oleh Luo Yi sebelumnya. Lalu berkata di dalam hatinya, pedang ini benar-benar berat. Aku kira, tadi dia hanya bercanda, dengan mengatakan, pedang yang di punggungnya lah, yang membuat tubuhnya menjadi berat, dan bukan karena berat badannya. Lin Xiu bertanya, bahan apa yang digunakan untuk menempa pedang ini? Lalu berkata di dalam hatinya, pedangnya sangat berat, namun, Luo Yi bisa mengayunkannya dengan sangat mudah. Ini pasti karena perbedaan kekuatan di antara kami. Luo Yi menjawab, berhentilah berbicara omong kosong, cepat,
segera turunkan aku, karena kau harus melawan makhluk itu. Kemudian, Lin Xiu pun menurunkannya, dan bersiap untuk melawan makhluk berevolusi peringkat 2, Red Winged Snake. Kemudian, Luo Yi berkata, Red Winged Snake sangat cepat, dan kekuatannya terletak pada skillnya, yang unggul dalam pertempuran di malam hari. Kau jangan gegabah, dan dengarkan instruksi dariku. Kemudian, dengan cepat, Red Winged Snake langsung meluncur ke arah mereka, sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat kecepatannya itu, membuat Lin Xiu terkejut, dan berkata di dalam hatinya, gerakannya sangat cepat, aku bahkan tidak bisa melihatnya. Tidak, karena ini malam hari, penglihatanku terpengaruh oleh kurangnya cahaya. Kemudian, Lin Xiu langsung menebasnya, setelah Luo Yi memberikan instruksi, dan berteriak dengan keras. Awas, di sebelah kiri. Tapi, Red Winged Snake itu berhasil menghindari serangan dari Lin Xiu, dan Luo Yi pun kembali memberikan instruksi. Cepat serang balik dan tusuk, karena dia sedang berada di bawah. Mendengar itu, Lin Xiu pun dengan cepat, langsung menerjang ke arahnya, dan bersiap untuk menyerangnya dari atas. Akhirnya, serangan Lin Xiu berhasil, mengenai kepalanya dengan telak, dan seketika, langsung menghentikan pergerakannya. Tentu saja, Lin Xiu merasa senang, dan berkata, haha, apa kau melihat itu, aku berhasil membunuhnya dengan mudah. Luo Yi menjawab, melawan Red Winged Snake tingkat 2 saja, kau bahkan tidak bisa melawannya dengan benar, bakatmu benar-benar sangat buruk. Tentu saja, Lin Xiu merasa terpukul, mendengar perkataannya itu. Lalu berkata, apa kau tidak pernah berpikir, bahwa perkataanmu itu, dapat menghancurkan kepercayaan diriku? Kemudian, Lin Xiu pun melampiaskan kekesalannya, dengan menantang Red Winged Snake itu, dengan berkata, ayo, kemari dan gigit aku, dasar kau makhluk bodoh. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan mengambil kristal core evolusimu, dan menjualnya demi uang. Apa kau tidak marah dengan itu? Kemudian, Red Winged Snake itu, langsung memutuskan lehernya, dan membuat Lin Xiu bertanya-tanya, dengan apa yang akan dilakukan oleh makhluk itu. Rupanya, Red Winged Snake memutuskan kepalanya, dan menerjang ke arah Lin Xiu, sehingga, membuatnya sangat terkejut, dan berkata, ternyata, kau masih bisa melakukan ini. Lalu, kepala Red Winged Snake itu, langsung menggigit tangan Lin Xiu, dan membuatnya, berteriak kesakitan. Lalu berkata, ya Tuhan, apakah itu adalah, skill meluncurkan kepala? Kemudian, Lin Xiu menghempaskannya dengan keras, sambil berkata, kau bajingan sialan, aku menantangmu untuk menggigitku, dan kau benar-benar melakukannya. Kau benar-benar tahu, caranya membalas kebaikanku ini. Lalu, Lin Xiu langsung menginjak kepala Red Winged Snake itu sampai hancur, dan berkata, sekarang, matilah kau, dasar monster sialan. Kemudian, muncul notifikasi yang mengatakan, selamat, Anda telah membunuh Red Winged Snake, makhluk berevolusi tingkat 2. Anda mendapatkan 2.500 XP point. Lin Xiu pun merasakan sakit di tangannya, dan berkata di dalam hati, sial, aku ceroboh, dan lupa memeriksa pemberitahuan sistem, untuk makhluk itu. Aku akan memeriksanya terlebih dahulu, untuk memastikan monster itu sudah mati, agar tidak lengah lagi. Lalu, Lin Xiu mulai mengeluarkan Crystal Core, dari dalam tubuh Red Winged Snake itu, yang sekarang, sudah benar-benar mati. Lin Xiu bertanya, Red Winged Snake itu, bisa terpisah dari tubuhnya, kenapa kau tidak memberitahuku? Dengan sikap acuh tak acuh, Luo Yi menjawab, karena kau tidak bertanya kepadaku, jadi aku tidak memberitahumu. Kemudian, Lin Xiu merasa tangannya sakit, dan mulai gemetaran, lalu berkata, sial, kenapa tanganku mulai terasa sakit? Aku melupakannya, karena tadi skill mata penilaiku, sudah menyebutkan bahwa, gigi ular ini berbisa, bagaimana aku bisa melupakan hal penting seperti itu? Lalu, Lin Xiu pun merasakan sesuatu di dalam tubuhnya, dan berkata, apa yang terjadi kepadaku, kenapa tiba-tiba, tubuhku terasa sangat panas, dan juga gatal? Dan berkata di dalam hatinya, oh, tidak, aku lupa, kalau racun Red Winged Snake adalah, sejenis racun cabul, yang membuat orang yang terkena gigitannya, akan merasakan birahi yang kuat. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Kemudian, Lin Xiu menoleh ke arah Luo Yi, dengan tatapan yang penuh birahi,
karena tubuhnya sudah terkena racun cabul dari Red-Winged Snake. Lalu, Lin Xiu pun langsung menerjang ke arah Luo Yi dan berniat melakukan hal mesum kepadanya, setelah dirinya tidak bisa berpikir jernih lagi karena efek racun dari Red-Winged Snake itu. Tentu saja, Luo Yi bisa merasakan bahaya dari tatapan penuh birahi dari Lin Xiu dan langsung menutupi opainya sambil berkata, "Tidak, kau jangan kesini." Lin Xiu pun berusaha mengendalikan tubuhnya dan berkata sambil terbata-bata, "Apa yang terjadi? Racun macam apa ini? Kenapa tubuhku bergerak sendiri? Aku tidak bisa mengendalikan pikiranku yang dipenuhi oleh hal mesum setelah terkena gigitan dari Red-Winged Snake itu. Sial, lupakan saja, aku tidak bisa mengendalikan tubuh dan pikiranku," ucapnya sambil melihat ke arah Luo Yi dengan tatapan penuh birahi. Kemudian, Lin Xiu pun langsung mendekap Luo Yi dengan kasar. Tetapi, karena dirinya tidak ingin menyakiti Luo Yi, Lin Xiu pun kembali berusaha mengendalikan tubuhnya, lalu berkata, "Cepat, beritahu aku, bagaimana caranya menawarkan racun ini?" Luo Yi mengabaikan pertanyaannya, dan berkata, "Cepat menyingkir, jika kau berani menyentuhku, aku akan membunuhmu." Kemudian, karena Lin Xiu sudah tidak bisa menahan birahinya lagi, akhirnya, Lin Xiu pun langsung menyosor Luo Yi, dan mereka berdua bersiap untuk empludan. Tapi, Luo Yi langsung menggigit bibir Lin Xiu dengan keras, sehingga bibir Lin Xiu pun berdarah. Akibat gigitan Luo Yi itu, Lin Xiu pun langsung tersadar, dan bangkit sambil menutup bibirnya. Kemudian, Luo Yi berkata, "Jika kau tidak menyingkir dariku, aku akan membunuhmu, sekarang juga di sini." Lin Xiu menjawab, "Aku minta maaf, aku tidak melakukannya dengan sengaja tadi. Karena, tiba-tiba saja, tubuhku bergerak dengan sendirinya." Luo Yi menjawab, "Ada kolam di sana, kau dapat mendinginkan tubuh, dan menenangkan dirimu di sana, agar efek racunnya bisa hilang." Kemudian, Lin Xiu pun langsung berlari ke arah kolam itu, sambil berkata, "Baiklah, maafkan aku nona muda, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja saat menyosormu tadi." Lalu, Lin Xiu pun melompat ke kolam yang berada di sekitar sana, untuk mendinginkan suhu tubuhnya yang sudah terlalu panas, akibat racun dari Red-Winged Snake. Lin Xiu berkata, "Aku merasa jauh lebih nyaman sekarang, setelah masuk ke dalam air dingin ini." Kemudian, Lin Xiu membayangkan saat dirinya sedang menyosor Luo Yi dengan penuh birahi, dan berkata, "Hehe, aku tidak percaya bahwa aku baru saja menyosor gadis cantik yang seperti Ratu Es itu." Bibirnya sangat lembut, dan rasanya tidak bisa kuungkapkan hanya dengan kata-kata. Sementara itu, Luo Yi yang sudah menunggu lama di sana, mulai merasa kesal, dan berkata, "Bajingan itu, kenapa lama sekali, dia belum kembali juga dari tadi?" Kemudian, datanglah para pemburu hadiah ke sana, dan berkata, "Hehe, akhirnya, aku menemukanmu juga." Mendengar suara seseorang di belakangnya, Luo Yi pun langsung bangkit, sambil memegang perutnya yang terluka, dan berkata, "Menjauhlah dariku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu," ucapnya, sambil mengarahkan pedang kepada Zhang Liang. Zhang Liang malah tersenyum mendengar ancamannya itu, dan berkata, "Hehe, gadis cantik, apa kau masih memiliki kekuatan untuk melawanku sekarang? Kami melihat Lightning Leopard menyerangmu sebelum dia mati, dan kau jatuh dari tebing setelah disambar petir olehnya. Mengingat kau cukup kuat untuk bisa membunuh Lightning Leopard di usiamu yang masih sangat muda, kau pasti berasal dari salah satu keluarga bergengsi, bukan? Aku selalu ingin merasakan tubuh wanita muda yang sombong sepertimu sejak dari dulu," ucapnya sambil menatap Luo Yi dengan penuh birahi. Melihat tatapan menjijikan dari Zhang Liang, Luo Yi berkata, "Dasar kau, pria bejat tidak bermoral." Kemudian, Luo Yi langsung menerjang ke arahnya, sambil berkata, "Kalau begitu, matilah kau." Tapi, Zhang Liang langsung menyangkutkan kakinya kepada Luo Yi, sehingga membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Zhang Liang berkata, "Berhentilah mencoba melawanku dengan usaha yang sia-sia itu. Semua orang di sini akan memastikan bahwa kau akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, dan kau tidak akan menyesalinya." Kemudian, Zhang Liang memerintahkan para bawahannya, dan berkata,
Kalian semua, pegang dia untukku. Lalu, para bawahannya pun langsung memeganginya, agar tidak bisa melawan lagi. Luoyi berkata, kau berani menyentuhku, bahkan setelah kau mengetahui, aku berasal dari keluarga bergengsi. Kemudian, Zhang Liang menghampirinya, dan berkata, hehe, jika aku bisa merasakan tubuh seorang wanita muda dari keluarga bergengsi, meskipun aku harus mati, aku tidak akan menyesalinya. Dan karena ini adalah sektor terlarang, di bagian terdalam runtuhan, tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Setelah kami bersenang-senang denganmu, kami akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan menjadikanmu makanan Lightning Leopard yang sedang marah itu. Jadi, tidak akan ada yang tahu bahwa kami terlibat denganmu sebelumnya. Ucapnya, sambil berusaha menjilat wajah mulus Luoyi. Luoyi pun berteriak dengan keras, dan berkata, jauhkan mulut busukmu itu dari wajahku, karena aku tidak kuat menahan baunya. Kemudian, terdengar langkah kaki yang datang ke sana, dan berkata, kalian semua, cepat menjauhlah darinya. Rupanya, itu adalah Lin Xiu, yang sudah kembali. Lin Xiu kembali berkata, jika tidak, kalian semua akan mati. Ucap Lin Xiu, sambil mengeluarkan aura membunuh yang kuat dari dalam tubuhnya. Kemudian, Zhang Liang pun menoleh ke arahnya, dan bertanya, siapa kau, beraninya kau mengganggu urusanku? Lin Xiu menjawab, kau adalah Zhang Liang, seniman bela diri tingkat kedua. Menggunakan pisau sebagai senjata utama, dan memiliki total kekuatan tempur sebesar 1540 poin. Kau Li Hong, seniman bela diri tingkat 1, menggunakan pedang sebagai senjata utamamu. Kau Zhang San, seniman bela diri tingkat 1, dan kau Li Si, juga seorang seniman bela diri tingkat 1. Mendengar perkataan dari Lin Xiu, yang bisa mengetahui semua nama mereka, dan juga kemampuannya, tentu saja, membuat Zhang Liang ketakutan, dan berkata di dalam hatinya, bagaimana bisa, orang ini memiliki kemampuan menghitung, kekuatan tempur kami semua. Namun, dia dapat secara akurat, menyebutkan informasi pribadi, dan kekuatan tempur kami. Apakah dia adalah teman gadis ini, yang juga berasal, dari keluarga bergengsi, dan merupakan, seorang ahli seniman bela diri? Lin Xiu kembali berkata, aku akan memberimu waktu 5 detik, untuk pergi dari sini. Jika tidak, kau bisa memilih tetap diam, dan aku akan membunuh kalian semua. Mendengar ancaman dari Lin Xiu itu, tentu saja, membuat mereka semua ketakutan, dan langsung pergi dari sana. Zhang Liang berkata, Tuan muda, kami minta maaf, kami akan segera pergi dari sini. Kemudian, setelah mereka semua pergi dari sana, Lin Xiu menghampiri Luoyi, dan bertanya, apa kau baik-baik saja? Luoyi menjawab, kau sangat pandai berpura-pura, menjadi seorang ahli, seniman bela diri. Bagaimana bisa kau tahu, informasi pribadi mereka? Kemudian, Lin Xiu pun kembali menggendongnya, dan berkata, hehe, itu adalah rahasiaku. Sekarang, kita harus cepat pergi dari sini. Karena, jika menyadari, bahwa mereka telah tertipu, dan kembali ke sini, kita akan berada dalam masalah. Sementara itu, para pemburu yang sudah menyadarinya, mereka pun berhenti di suatu tempat. Li Si berkata, bos, sudah kami periksa, tidak ada orang lain di sekitar sini. Mereka pasti langsung kabur, setelah kita pergi tadi. Zhang San menambahkan, sepertinya, mereka telah menipu kita, jika mereka benar-benar seorang ahli, mereka pasti tidak akan terburu-buru, dan meninggalkan tempat ini. Tentu saja, Zhang Liang merasa sangat kesal, mendengar perkataan dari para bawahannya itu. Dan langsung memukul pohon, yang berada di sana dengan keras, untuk melampiaskan kekesalannya. Lalu berkata, bajingan, beraninya dia menipuku, aku akan mencabik-cabik tubuhnya, dan menjadikannya, sebagai makanan monster. Jalan itu sedang terluka, jadi, mereka pasti menuju bagian luar, dari area terlarang ini. Jika kita menunggu mereka, di bagian terluar tempat ini, kita pasti bisa menangkap mereka. Kembali lagi ke tempat Lin Xiu, yang sedang melarikan diri dari mereka, dan malah masuk ke bagian terdalam reruntuhan itu. Luoyi bertanya, kenapa kau malah menuju bagian dalam, dari area terlarang ini? Para makhluk di sini memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi, jadi, bukankah itu lebih berbahaya untuk kita? Lin Xiu menjawab, semakin berbahaya tempat itu,
maka semakin aman bagi kita. Kurasa, setelah mereka menyadari kalau kita menipu mereka dan melarikan diri, mereka pasti berpikir kita akan meninggalkan area terlarang. Dan mengingat kau sedang terluka, jadi aku harus membawamu pergi bersamaku. Berdasarkan itu, mereka mungkin akan memilih untuk menjebak kita di bagian terluar dari area terlarang ini. Daripada berlari langsung ke perangkap mereka, lebih baik kita menunggu di sini, setidaknya selama beberapa hari lagi, sampai kekuatanmu pulih sepenuhnya. Mendengar perkataan dari Lin Xiu, Luo Yi pun merasa kagum, tapi dia malu mengakuinya. Dan berkata, tidak kusangka, kau menggunakan otakmu dengan sangat baik. Setelah aku melihat, kau memiliki kekurangan di segi kekuatan dalam pertempuran. Lin Xiu menjawab, apa kau tidak pernah berpikir bahwa kata-kata tajammu itu bisa melukaiku secara emosional? Kemudian, mereka berdua pun bermalam di bawah pohon besar itu, sambil bersiaga jika ada monster yang mendekat ke sana. Tidak terasa, pagi pun telah datang, dan malam telah berlalu. Terlihat di sana cuaca yang sangat cerah, setelah malam yang kelam itu tergantikan oleh pagi. Kemudian, Lin Xiu yang terjaga semalaman terkejut, karena Luo Yi yang tertidur malah bersandar kepadanya. Lalu berkata di dalam hatinya, astaga, kenapa aku malah ketiduran sambil memeluknya? Jika dia bangun dan tahu tentang hal ini, dia pasti akan langsung membunuhku. Kemudian, Luo Yi pun terbangun, dan membuat Lin Xiu terkejut, karena takut dimarahi olehnya. Lalu bertanya, kau sudah bangun, sepertinya cuaca pagi ini sangatlah bagus. Luo Yi mengabaikan pertanyaan dari Lin Xiu itu, lalu berkata, ada makhluk berevolusi di dekat sini. Kemudian, Lin Xiu langsung memeriksa keadaan di sekitar, dan berkata, di mana makhluk itu? Aku tidak melihatnya. Luo Yi menjawab, intuisiku tidak pernah salah. Aku bisa mencium bau mereka yang tersebar di udara. Tentu saja, Lin Xiu merasa heran mendengar perkataan dari Luo Yi itu, dan kembali bertanya, apa kau seekor anjing bisa mencium bau mereka lewat udara? Luo Yi menjawab, jangan bicara omong kosong, ayo, kita pergi dari sini. Kemudian, mereka berdua pergi, meninggalkan pohon itu, dan Luo Yi pun berkata, bersiap-siaplah untuk menghadapi pertempuran yang bisa datang kapan saja. Lin Xiu bertanya, apakah kau sudah pulih dan mendapatkan kembali kekuatanmu? Itu bagus. Lalu, Luo Yi malah melemparkan pedangnya, dan menjawab, tidak, aku memerlukan sekitar 2 hari lagi, untuk mengisi kembali kekuatanku. Aku akan meminjamkan pedang panjangku, agar kau bisa bertarung, sebagai gantinya. Tentu saja, Lin Xiu terkejut, karena Luo Yi malah melemparkan pedang ke arahnya, dan berkata, apa kau bilang, bukankah makhluk berevolusi tingkat 2, adalah makhluk terlemah di sekitar daerah sini? Luo Yi menjawab, dengan kekuatanmu saat ini, jika kau tidak mencari lawan yang lebih kuat untuk bertarung, bagaimana kau bisa membuat sebuah kemajuan? Tenanglah, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan begitu mudah. Mendengar perkataan dari Luo Yi itu, Lin Xiu pun berpikir bahwa itu ada benarnya juga, kalau dirinya tidak akan bertambah kuat jika hanya terus melawan musuh yang lebih lemah darinya. Kemudian, muncul seekor monster di sana, yang merupakan makhluk berevolusi tingkat kedua, yaitu babi gading panjang. Atribut yang dimilikinya adalah binatang buas, terampil dalam menyerang musuh, kulit tebal, pertahanan tinggi, dan memiliki total kekuatan tempur sebesar 800 poin. Melihat babi itu, Lin Xiu berkata, haha, itu baru yang pertama, dan itu sudah menjadi makhluk berevolusi tingkat 2. Luo Yi menjawab, itu adalah babi gading panjang, dia menyerang musuhnya dalam garis lurus. Gaya serangannya sederhana, dan titik lemahnya ada di bagian bawah perutnya. Kemudian, babi itu langsung meraung dengan keras, setelah melihat mereka berdua, dan suaranya pun bergema ke seluruh penjuru hutan. Lalu, babi itu langsung meluncur dengan cepat ke arah Lin Xiu, yang berada paling dekat dengannya. Lin Xiu memperingatkannya, dengan berkata, bersiaplah, babi itu datang. Kemudian, Lin Xiu melawan babi itu, dan menjadikannya sebagai latihan, agar bisa bertambah kuat. Dan akhirnya, Lin Xiu pun berhasil mengalahkannya.
Keesokan harinya, Lin Xiu kembali bertarung, melawan makhluk berevolusi lainnya, dan juga berhasil mengalahkannya. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda telah membunuh Black Leopard, makhluk berevolusi tingkat 2. Anda telah mendapatkan 2100 XP point." Karena terus berlatih, selama 2 hari itu, Lin Xiu pun mulai bertambah kuat, dan dirinya menjadi sedikit sombong, karena bisa mengalahkan Black Leopard dengan mudah. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda telah naik level, ke level 9, Anda mendapatkan 9 poin potensial." Kemudian, Lin Xiu berkata, "Dengan ini, aku telah menghabisi 30 makhluk berevolusi selama 2 hari ini." Lalu berkata di dalam hatinya, kemampuan wanita ini sungguh menakutkan. Meskipun usianya masih sangat muda, dia sudah mengetahui dan memahami gaya hidup makhluk berevolusi. Seperti kebiasaannya, gaya menyerang, dan kelemahan mereka. Dan Lin Xiu pun memeriksa status window miliknya. Player, Lin Xiu, level 9, kekuatan 67 poin, stamina 40 poin, dan kecepatan 40 poin. Skill yang dimiliki, skill mata penilai, parameter amarah, 10% dari 100%, total kekuatan tempur yang dimiliki, sebesar 588 poin. Dan kembali berkata di dalam hatinya, di bawah bimbingannya, aku bisa membunuh 2 makhluk berevolusi tingkat 3, dan levelku sudah naik ke level 9. Kemudian, Lin Xiu bertanya, apakah kau tidak ingin kristal core yang sudah berevolusi ini? Luo Yi menjawab, aku tidak membutuhkannya, kau bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Ngomong-ngomong, aku sudah mendapatkan kembali kekuatanku sepenuhnya, jadi, mari kita berpisah di sini. Mendengar itu, tentu saja membuat Lin Xiu terkejut, lalu berkata, "Hei, kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja seperti ini, kau harus bertanggung jawab untuk itu." Para pemburu itu mungkin masih berada di bagian terluar dari area terlarang, dan sedang menunggu untuk bisa menangkapku. Luo Yi menjawab, itu adalah urusanmu sendiri, jadi, kau harus menyelesaikannya seorang diri. Lin Xiu kembali bertanya, orang-orang ini datang ke sini untuk mencarimu, jadi, apa hubungannya mereka denganku? Selain itu, kau baru saja memulihkan kekuatanmu, apa yang kau rencanakan setelah meninggalkan tempat ini? Luo Yi menjawab, aku akan mencari dan menemukan Lightning Leopard itu, jadi, aku tidak bisa membawamu, karena itu hanya akan menjadi beban bagiku. Tentu saja, Lin Xiu terkejut mendengarnya, dan berkata, apakah kau masih mencoba untuk bisa membunuhnya? Luo Yi menjawab, ya, aku tidak akan membiarkannya lolos kali ini. Satu hal lagi, jika kekuatanmu belum melampaui kekuatanku, saat kita bertemu lagi, aku akan membunuhmu saat kita bertemu kembali. Mendengar ancaman dari Luo Yi itu, tentu saja membuat Lin Xiu ketakutan dan berkata, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Apakah kau membayar semua kebaikanku dengan mengancamku seperti itu? Lalu, Lin Xiu pun bertanya, karena melihat Luo Yi meloncat pergi dari sana. Oh, iya, aku ingin bertanya kepadamu, dari mana kau berasal? Luo Yi menjawab, maaf, aku tidak bisa menjawabnya sekarang, karena ceritanya bersambung.